siapa bilang harus keluar duit belasan juta buat bisa main game lancar? Nyatanya dengan modal 3 jutaan aja, sekarang udah banyak HP gaming yang performanya gahar, baterainya badak, layar mulus, dan pastinya aman buat jangka panjang. Di video kali ini kita bakal ngebahas 7 rekomendasi HP gaming 3 jutaan terbaik tahun 2025 yang siap nemenin kamu push rank, mabar bareng teman-teman, atau sekedar game santai tanpa takut patah-patah. Jadi langsung aja subscribe channel ini dan berikut ini daftar HP terbaiknya. Yang pertama, Tecno Pova 7 5G. Kalau kamu cari HP gaming yang tampil beda dan gak malu-maluin di tongkrongan, HP terbaru dari Tecno ini bisa jadi jawabannya. Desainnya udah futuristik banget, lengkap dengan LED modul kamera yang gak cuma gaya-gayaan, tapi juga berfungsi buat notifikasi dan status gaming. Layarnya gede dan responsif, 6,78 inci, IPS Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz yang bikin scrolling, gaming, atau nonton anime terasa super mulus. Tecno Pova 7 5G ini ditenagai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate ditambah RAM 8GB dan memori 256GB. Mainin Mobile Legends stabil di 90 fps, PUBG bisa smooth ekstrim 60 fps, dan Genshin Impact di setelan rendah juga stabil di 30 fps. Sementara untuk fotografi ada kamera belakang 50MP yang tajam buat foto-foto. Bahkan HP ini juga punya sertifikasi IP64, jadi nggak perlu panik kalau kehujanan dikit-dikit. Dan yang terpenting, baterainya 6000 mAh yang super awet buat push rank seharian dan didukung fast charging 45W biar nggak kelamaan nunggunya. Bahkan sudah support wireless charging 30W dan charger wirelessnya udah include di box pembeliannya. Nggak perlu beli-beli lagi, tinggal buka, cas, dan gas main. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkap beserta harganya. Yang kedua, Infinix GT30 5G. Buat kamu yang butuh HP performa buas dengan harga yang pas, HP Infinix yang satu ini wajib banget dipilih. Dari desainnya udah kelihatan kalau Infinix GT30 ini jadi HP yang gaming banget. Tampilannya kece dengan lampu LED RGB yang futuristik, bahkan ada juga tombol L1 dan R1 yang bikin pengalaman gamingnya tuh jadi ASG boy. Nah, soal performanya tentu nggak main-main nih. Otaknya pakai Dimensity 7400 yang dipadu RAM 8GB dengan storage 256GB. Di harga segini, chipset ini tuh termasuk kenceng banget, jadi kalau mau dipakai buat gaming berat tentunya udah siap libas. Diajak main game e-sport kayak PUBG, ML, ataupun FF udah lancar jaya, dan mainin Genshin Impact pun masih playable dengan rata-rata dapat di 25 fps. Selain ciamik dalam hal performa, kita juga bakal dimanjain sama tampilan layarnya yang cakep, pakai panel AMOLED 144Hz yang punya warna tajam dan gerakan di layar yang super smooth. Mau scrolling sosmed, nonton, atau main game tentu udah nyaman banget di mata. Dan yang gak kalah penting, baterainya ini 5500 mAh yang udah tergolong awet dan ada charger 45W yang siap ngisi penuh hanya dalam waktu 1 jam aja. Lalu untuk fotografi ada kamera utama 64MP dan ultrawide 8MP serta kamera depannya 13MP. Jadi kalau kamu nyari HP yang pure fokus buat ngegame, layarnya smooth, performa gila, dan baterai awet, Infinix GT30 ini sih worth it banget buat dibeli. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Realme P3 5G. Buat kamu yang nyari HP kenceng di harga 3 jutaan, HP Realme yang satu ini bisa jadi pilihan karena punya performa yang nggak kaleng-kaleng. Ditenagai Snapdragon 6 Gen 4 dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB, performanya udah siap buat melibas berbagai kebutuhan berat. Main game kekinian kayak Honor of Kings atau MLBB bisa dapat settingan rata kanan 120 fps, lancar dan mulus tanpa drama. Biar nggak gampang panas, Realme juga kasih sistem cooling besar supaya performanya tetap stabil dan adem meskipun main game lama-lama. Layarnya pun cakep, pakai AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD Plus dengan
dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan tinggi sampai 2000 nits. Jadi walau dipakai di bawah terik matahari layarnya masih kelihatan jelas. Soal daya tahan juga ada baterai 6000 mAh yang tahan lama dan fast charging 45 watt yang bisa ngisi dari 0 ke penuh cuma sekitar 1 jam lebih dikit. Plus udah ada fitur bypass charging jadi kamu bisa ngecas sambil main game tanpa bikin HP panas. Untuk kameranya, HP ini bawa kamera utama 50 megapiksel dengan OIS ditambah kamera depth 2 megapiksel. Perekaman videonya pun bisa sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Jadi Realme P3 5G ini cocok banget buat kamu yang butuh HP serba bisa, performa kenceng, suhu adem, layar cakep, kamera stabil, dan daya tahan yang mantap. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keempat, Poco X7 5G. Buat kamu yang pengen punya HP dengan kualitas terbaik di harga 3 jutaan, Poco X7 adalah salah satu kandidat terkuatnya. Mau diajak yang kenceng-kenceng jelas mampu karena chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra yang dipadu memori 8/256GB dan 12/512GB. Prosesor ini sanggup banget ngasih pengalaman gaming yang mulus dan stabil. Apalagi kalau sekedar buat harian tentu udah enak banget, ditambah layarnya juga premium dengan desain melengkung yang tentunya udah AMOLED, resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz dan udah diberi perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2 ala HP belasan juta. Nah, untuk fotografinya pun Poco X7 udah terbilang cukup mumpuni karena kamera utamanya 50 megapiksel dengan fitur OIS, ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Hasil fotonya cakep dengan detail yang tajam dan warna yang hidup, dan untuk videonya pun udah stabil yang bisa merekam hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Sementara untuk baterainya ini 5110 mAh dengan fast charging 45 watt, jadi dipakai ngisi sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Dan yang nggak boleh ketinggalan, HP ini udah bersertifikasi IP68 yang artinya udah tahan air. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kelima, iQOO Z10 5G. Biasanya HP baterai gede itu identik sama bodi tebel kayak batu bata, tapi untuk HP yang satu ini beda. iQOO Z10 5G, si anak tiri dari Vivo ini baru aja cetak rekor muri sebagai HP dengan baterai terbesar di Indonesia, yaitu 7300 mAh. Tapi ajaibnya, bodinya tetap ramping dan tampilannya tetap stylish dari depan sampai ke sisi-sisinya. Jadi nggak cuma tahan lama, tapi juga enak dipandang dan nyaman digenggam. Kalau soal baterai nggak usah ditanya, dipakai muter video bisa sampai 40 jam nonstop, dan buat ngecas baterai segede ini cuma butuh 1 jam 11 menit pakai charger bawaan 90 watt yang termasuk kenceng banget. Untuk performa, iQOO Z10 5G ini ditenagai Snapdragon 7S Gen 3 dengan pilihan RAM 8 hingga 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB. Dipakai buat multitasking, kerjaan, scrolling sosmed, semuanya lancar. Main game kekinian kayak MLBB juga udah bisa jalan di settingan Super Ultra 90 fps tanpa hambatan. Bahkan untuk Genshin Impact meskipun di setting medium masih bisa dapat rata-rata 34 fps selama 30 menit, dan yang paling penting suhu dijaga adem di kisaran 40 derajat, jadi nggak bikin tangan gosong pas main. Jadi dengan keunggulan baterai badak, bodi tipis, performa kenceng, dan suhu adem udah bikin iQOO Z10 5G ini cukup worth it untuk dibeli. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keenam, Tecno Camon 40 Pro 5G.
HP yang secara desainnya udah cakep banget ini sangat unggulin bagian kameranya, yang mana untuk kualitas fotonya sendiri banyak dibandingkan dengan HP-HP puluhan juta. Kamera yang diusungnya ada lensa utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan untuk kamera selfie-nya 50 megapiksel. Untuk hasilnya memang sebagus itu untuk sekelas HP 3 jutaan, dan ada OIS-nya juga yang bikin pengambilan gambarnya jadi lebih stabil, bahkan untuk kamera selfie-nya udah bisa autofocus. Sementara untuk perekaman videonya sendiri udah bisa support resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps dengan hasil yang juga stabil di semua resolusi. Lalu secara performanya juga nggak main-main. HP ini pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate yang dipadu RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi kalau mau dipakai harian maupun gaming kekinian tentunya udah enak banget. Ditambah baterainya 5200 mAh yang disupport fast charging 45W dan layarnya cakep banget dengan panel AMOLED berukuran besar sehingga makin memuaskan mata. Apalagi refresh rate-nya juga udah 144Hz dan udah diberi perlindungan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi selain nyaman, layarnya juga aman dari goresan maupun benturan. Tidak lupa HP ini juga sudah bersertifikasi IP68 dan IP69 yang artinya udah punya ketahanan akan air, mau itu direndam atau disemprot langsung. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang ketujuh, Infinix GT 30 Pro 5G. Buat kamu yang suka main game, HP Infinix yang satu ini wajib banget dilirik. HP ini hadir dengan tampilan khas gaming, lengkap dengan LED RGB di bagian belakang dan tombol L1R1 bernama GT Triggers yang bikin kamu serasa main pakai stick PS. Urusan dapur pacu udah ditenagai Dimensity 8350 Ultimate, dipadu RAM 8 atau 12GB dan storage sampai 512GB. Diajak mainin PUBG pun udah bisa settingan rata kanan atau smooth ultra extreme 120fps, plus ada fitur X-Boost yang ngebantu performa makin stabil saat push rank. Lalu layarnya juga punya kualitas mantep, pakai panel AMOLED 144Hz, resolusinya 1,5K dan kecerahan sampai 1600 nits. Gorilla Glass 7i juga udah siap melindungi layarnya dari goresan dan benturan. Baterainya pun berkapasitas 5500 mAh yang didukung fast charging 45W, lalu bisa juga pakai wireless charging 30W dan pastinya aman buat ngegame sambil ngecas berkat fitur bypass charging. Infinix juga nampaknya serius soal softwarenya, yang mana kali ini fiturnya terasa lebih matang dan dikasih jaminan update Android 2 kali dan security patch hingga 3 tahun. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik dengan performa tinggi. Gimana? Udah ada yang masuk incaran kamu belum nih? Kasih tahu di kolom komentar ya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan rekomendasi HP terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.